Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 10. Hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Kita bersama-sama mengucapkan titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit atau yang ada di bumi. Yang ada di langit atau yang ada di bumi. Atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Titah kelima.
Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 30, Di Hadapan-Mu Yesus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, ayat bulanan untuk kita di bulan Maret ini diangkat dari kitab Roma pasal 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3, ya. Ayat bulanan di bulan Maret. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah ayat bulanan untuk kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu anak sekolah minggu nomor 123, Kasih dari Sorga.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu Anak Sekolah Minggu nomor 220, Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami akan mendengar-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hai dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Horas untuk kita semua. Horas sama. Khotbah hari ini di Minggu Letari tanggal 14 Maret yang artinya bersukacita di dalam Tuhan, dengan tema
yang ditentukan dalam buku panduan sekolah minggu, yaitu Yesus dihadapkan Mahkamah Agung. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Amal akan membacakannya untuk kita semua ya. Yesus dihadapkan Mahkamah Agama. Sudah mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampil dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang yang lain memukuli dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, selamat hari Minggu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di minggu ini, di minggu sukacita. Bersukacita di dalam Tuhan selalu. Nah, ada pertanyaan, siapa di antara kita pernah melihat gedung pengadilan atau tempat para orang dihukum? Siapa yang sudah pernah ke sana? Tentunya mungkin di antara kita semua sudah pernah melihat tempat pengadilan tersebut. Nah, pengadilan ini banyak ditempatkan orang-orang yang mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, yaitu misalnya pembunuhan, perampokan, koruptor, dan lain-lainnya. Nah, demikian juga sama halnya seperti Yesus pada saat itu. Yesus dibawa ke hadapan mahkamah
agama untuk diadili. Nah, pada saat itu para imam kepala, ahli-ahli Taurat pada saat itu juga menilai bahwa Yesus telah bersalah karena telah memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat, bahwa Yesus dianggap telah menghujat Allah. Nah, adik-adik, Yesus di situ hanya diam saja ketika dia divonis oleh orang-orang pada saat itu. Dia tidak diakui keberadaannya. Dia hanya dianggap sebagai orang yang hina, orang yang bersalah. Nah, tetapi Yesus tetap menjalani hukuman tersebut. Yesus diam bukan berarti Yesus tidak bisa mengalahkan orang-orang pada saat itu. Bukan berarti Yesus tidak bisa menolak keadilan pada saat itu. Yesus melakukan hal tersebut bukan karena dia semata-mata salah, melainkan perlu kita tahu karena kasih dan ketaatan Yesus kepada Allah, sehingga dia rela untuk dihakimi dan dijatuhkan hukum mati pada saat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat itu ada beberapa orang juga yang menjadi saksi untuk Yesus, tetapi mereka melakukan saksi-saksi yang palsu. Nah, sementara di situ juga Simon Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan dan masuk serta duduk di antara para pengawal untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Nah, dengan tindakan dia pada saat itu, Simon Petrus mengasihi Yesus sebenarnya. Namun dia takut. Dia takut terlibat, takut ditangkap juga karena menjadi pengikut oleh Yesus pada saat itu. Sehingga orang-orang sebenarnya pada saat itu ada beberapa kubu yang memang pro terhadap Tuhan Yesus, ada juga kubu yang kontra terhadap Tuhan Yesus. Tetapi orang yang pro ini juga mereka takut untuk menyatakan kebenarannya pada saat itu. Padahal mereka tahu bahwa banyak sekali mukjizat Yesus yang sudah terjadi. Banyak sekali hal-hal yang Yesus lakukan yang oleh mata kepala mereka sendiri lihat. Tetapi mereka bungkam pada saat itu, takut akan kebenaran. Nah, melalui peristiwa Yesus di hadapan mahkamah agama ini, adik-adik, kita dapat memetik nilai-nilai yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhi. Ada beberapa poin di antara ini semua. Yang pertama adalah janganlah berkompromi untuk melakukan kejahatan. Karena Tuhan Allah sebetulnya ingin kita, anak-anak sekolah minggu, melakukan yang baik dan benar seturut dengan firman dan Taurat Tuhan. Tentunya adik-adik sekolah minggu juga sudah mengetahui ya isi ke-10 hukum Taurat itu. Siapa yang sudah hafal semuanya? Ya, sudah semua ya? Pasti sudah semua menghafal 10 hukum Taurat. Nah, di dalam teks khotbah ini kita melihat bagaimana mahkamah agama yang terdiri dari imam-imam pada saat itu, orang-orang yang menjatuhkan hukuman, ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua Yahudi telah berkompromi
untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Karena mereka semua ingin Yesus dihukum mati pada saat itu. Dengan demikian, tidak ada lagi sosok yang memberikan pengaruh kepada orang-orang pada saat itu. Nah, yang kedua adalah, poin yang kedua, jangan bersaksi dusta atau berkata-kata bohong. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat yang ke-9. Ada yang tahu hukum Taurat yang ke-9? Ya, jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Apakah kita semua pernah berbohong? Apakah adik-adik sekolah minggu semua pernah berdusta? Pernah ya? Pernah. Mungkin nggak pernah. Nah, hal ini pasti melanggar hukum Taurat Allah. Justru Allah di sini tidak menghendaki hal-hal tersebut. Allah lebih suka kita jujur, mencintai kejujuran. Nah, kalau misalnya kita berbohong, sering-sering berbohong, itu akan terbawa-bawa ke depan. Itu akan membuat diri kita terbiasa melakukan kebohongan, melakukan hal-hal dusta. Sekali kita lakukan, tidak ketahuan orang lain. Dan selanjutnya kita akan melakukan kebohongan. Hal-hal tersebutlah yang Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, marilah kita jujur untuk melakukan hal kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah mengenal teladan Yesus juru selamat kita. Meskipun Yesus telah ditangkap seperti orang-orang yang memang betul-betul salah, tetapi pada dasarnya Yesus tidak betul-betul bersalah. Karena Yesus melakukan hal tersebut untuk kita semua, untuk memenuhi perkataan Allah. Karena Yesus taat kepada perkataan Allah, sehingga Yesus mau rela dihukum mati oleh orang-orang. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah manusia itu sendiri. Bahkan dengan beraninya mereka menghina tadi, meludahi Yesus, meninju dan memukul Yesus sampai tak berdaya. Tetapi di situ Yesus tetap diam. Dia tidak melawan. Sebenarnya Yesus sanggup melawan mereka, sedangkan selama ini dia telah melakukan berbagai mukjizat yang nyata. Seperti kita ketahui, ada lagunya, mukjizat itu nyata. Nah, itu contoh dari lagu-lagu yang kita ketahui tentang mukjizat Yesus. Tetapi dia tetap taat sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik sekolah minggu yang tercinta, yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya apa yang kita ucapkan harus berdasarkan bukti dan fakta, harus yang benar sesuai kehendak Allah, sehingga kita harus mengasihi juga orang-orang yang teraniaya pada ayat 67 tadi, saling menyayangi, karena itulah wujud nyata yang ditunjukkan Yesus kepada anak-anak, yaitu kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu yang sampai kepada kami, sehingga mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk memahami firman-Mu ini
untuk mengajari kami untuk selalu tetap berkata jujur, bersaksi yang benar, dan tidak bersaksi dusta kepada sesama kami, Tuhan. Dari nats ini kami belajar, Tuhan, ketaatan-Mu terhadap Allah, kasih-Mu terhadap Allah tercurahkan untuk kami semua orang-orang dan anak-anak-Mu yang berdosa ini. Sehingga Tuhan, kami memohon ampun kepadamu atas segala kesalahan kami, atas dosa kami yang telah kami lakukan kepada teman-teman kami, orang tua kami, bahkan terhadap guru sekolah minggu kami. Kami juga mau berdoa kepada bangsa dan negara kami yang sedang di dalam keadaan terpuruk, Tuhan. Sehingga Engkau, Tuhan, yang melihat kami di dalam kesengsaraan ini, sehingga kami dapat mampu berjalan ke depan dengan baik. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Engkau, Tuhan, mengampunkan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang dibawakan Bang Jopindo Sinaga. Sekarang kita bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Kita bernyanyi dari buku lagu nomor 141, Bawa Persembahanmu, sekaligus kita menyampaikan persembahan kita. Bawa persembahanmu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Aman. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Atas kebaikan-Mu, aku selamat karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Salam Kudus dari Yang Merdeka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu.